warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di bagian pertama ini kita bahas dua hal penting, yaitu ada pengembangan sistem ekonomi dan mengapa sistem baru tidak efektif lagi. Jadi sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengelola semua kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sistem ini dipengaruhi oleh nilai ideologi dan budaya tiap negara. Dulu sebelum ada uang, masyarakat menggunakan sistem barter. Sistem barter adalah metode pertukaran barang atau jasa dengan dua pihak tanpa menggunakan uang sebagai media pembayaran. Dalam sistem ini, barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya yang dianggap setara nilainya. Contohnya, petani menukar beras dengan ikan dari nelayan. Tapi sistem ini nggak efisien karena butuh kecocokan antara kedua belah pihak. Kalau saya punya jagung, tapi yang saya temui butuh kayu. Jadi saya harus cari orang yang butuh jagung juga. Ribet kan? Sekarang kita masuk dua model sistem ekonomi, yaitu kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, hampir semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh swasta. Pasar punya kendali utama. Pemerintah hanya ikut campur kalau ada kegagalan pasar. Contohnya seperti Amerika Serikat. Di sana, perusahaan swasta bebas memproduksi barang apapun, menentukan harga dan menjualnya. Misalnya Apple, memproduksi iPhone tanpa campur tangan pemerintah soal harga. Tapi, sistem ini bisa menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi. Orang kaya bisa makin kaya, sedangkan yang miskin kesulitan bersaing. Dan yang kedua yaitu adalah sistem ekonomi sosialis. Di sistem sosialis, negara punya kendali atas semua alat produksi dan distribusi. Tujuannya adalah pemerataan kekayaan dan kesejahteraan bersama. Contohnya yaitu Korea Utara dan secara historis Uni Soviet. Pemerintah menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan kemana barang itu disalurkan. Masyarakat hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan negara. Sistem ini bisa menciptakan pemerataan, tapi kelemahannya adalah kurangnya inovasi dan motivasi individu. Sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip syariah, larangan riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir menjadi dasar penting. Tujuannya adalah keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Contohnya bank syariah. Di Indonesia tidak memberikan bunga tapi menggunakan sistem bagi hasil. Ada juga pengelolaan zakat dan wakaf untuk mendukung ekonomi umat. Lalu ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini khas Indonesia, mencampur unsur positif dari sistem kapitalis dan sosialis, tapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong. Contohnya program kredit usaha rakyat oleh pemerintah Indonesia. Ini bentuk campur tangan negara untuk membantu usaha kecil agar bisa bersaing di pasar bebas. Kesimpulannya, tiap sistem ekonomi punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Indonesia memilih sistem ekonomi Pancasila agar bisa menyesuaikan dengan nilai luhur bangsa dan kondisi masyarakat.